Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bu Guru sekalian. Hari ini kembali kita dapat masuk ke mata pelajaran matematika di bangun ruang yang selanjutnya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang tabung dan limas, hari ini kita masuk ke bangun ruang kerucut. Digaris bawahi bersama, dibuka bukunya halaman 115 yang paket. Ciri-ciri dari kerucut. Yang pertama, sisi alasnya berbentuk lingkaran dan satu sisi lainnya berbentuk bidang lengkung atau disebut dengan selimut kerucut. Nah, di sini alasnya lingkaran, kemudian bidang lainnya adalah selimutnya disebutnya, ya. Kemudian terdapat satu rusuk lengkung ini dan satu titik puncak yang di atas. Juga ada bagian-bagiannya, ada tinggi kerucut, ada juga garis pelukis. Dari O ke T, dari titik pusat lingkaran menuju ke titik puncaknya, itu disebut dengan tinggi kerucut. Sedangkan dari T menuju ke C atau menuju ke A atau ke B, ini disebut dengan garis pelukis. Nah, seperti pada bangun ruang yang lain, di kerucut ini pun kita akan membahas luas permukaan dan volume kerucut. Dibuka halaman 116, di sini ada rumus dari luas permukaan dan volume kerucut. Nah, kalau kerucut dibuka, kira-kira jaring-jaringnya seperti ini. Yang bawah berbentuk lingkaran, sedangkan yang atas berbentuk segitiga dengan bagian bawahnya setengah lingkaran. Inilah yang disebut dengan selimut kerucut, sedangkan ini adalah alasnya. Nah, untuk luas permukaan, rumusnya adalah Pi dikali R ditambah S. Tolong diberi tanda checklist. Sedangkan volume kerucut, sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran adalah Pi R kuadrat. Sehingga volume kerucut sepertiga dikali Pi R kuadrat dikali dengan T. Ini tolong di checklist juga. Nah, ada langsung ke soal di halaman 117. Ibu beri contoh. Di soal nomor 1, AB, di sini A dan B disebut dengan diameter. Sedangkan yang diperlukan untuk mencari volume adalah jari-jari. Nah, di sini AB kita tulis bawahnya dulu, ini adalah diameter. Untuk TO ini adalah tingginya, maka tulis keterangan tinggi. TB ini adalah selimutnya. Kemudian untuk mencari luas alas, rumusnya adalah Pi kali R kuadrat. Untuk mencari luas permukaan, rumusnya Pi kali R dikali R tambah S. Dan volume rumusnya sepertiga Pi R kuadrat kali T. Bisa kalian tulis dulu keterangan-keterangan berikut ini di bawahnya sama seperti ini. Nah, untuk mencari yang pertama, karena AB merupakan diameter, sedangkan yang dibutuhkan adalah R atau jari-jari, maka kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jari rumusnya adalah diameter dibagi 2. Maka untuk soal nomor 1 yang ini, Bu Guru contohkan, luas alasnya, ya, karena rumus luas alas adalah Pi dikali R kuadrat. Nah, ini maka Pi-nya 22/7 dikali R. R-nya dari mana? R-nya dari diameter dibagi 2. Karena diameternya 10, maka kita bagi 2 dulu. Hasilnya adalah 5. Jadi 22/7 dikali 5 dikali 5. R-nya kuadrat. Sehingga ditemukan 550 dibagi 7. Hasilnya 78,5 cm persegi. Yang kedua, untuk luas permukaan, rumusnya adalah Pi kali R dikali R ditambah S. Pi-nya 22/7 dikali R-nya 5 dikali dalam kurung R-nya 5 ditambah S-nya 13. Nah, S-nya adalah ini, ya. Nih kan sudah dikasih keterangan. Ya, 13.
Maka 22 dikali 5 dikali 5 tambah 13 adalah 18. Dibagi 7. Hasilnya 1980 dibagi 7 yaitu 282,8 cm persegi. Sedangkan volumenya ini untuk mengerjakan ini ya, rumusnya adalah 1/3 dikali pi R kuadrat kali T. 1/3 dikali pi-nya 22/7 dikali R-nya 5 kuadrat dikali T-nya 12. Nah, dari sini tadi 12. Nih nomor 1. Ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. 1/3 dikali 22/7 dikali 5 pangkat 2 adalah 25 dikali 12. Hasilnya 6.600 dibagi 21. Dari mana 21? 21 adalah 3 dikali 7. Maka didapatkan 314,2 cm kubik. Ingat kalau volume. Ya. Nah, ini contoh dari nomor 1. Tugas hari ini adalah anak-anak mengerjakan seperti ini di kertas selembar. Caranya persis seperti ini, ya. Kemudian kertas selembarnya dihektar saja di halaman 117 buku paket. Hanya nomor 5 saja. Caranya sama seperti nomor 1. Ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.